ketika kita punya menteri BUMN yang mendedikasikan dirinya betul-betul untuk bangsa dan negara, mungkin kita akan melihat BUMN yang kuat. Tapi kalau kita punya menek BUMN yang orientasinya adalah ingin menjadi capres, sehingga dia pajang fotonya di semua ATM BUMN, di logo-logo di perusahaan ada foto-fotonya dia, mana yang terjadi adalah kemunduran BUMN gitu. Karena BUMN sudah dicampur adukan dengan ranah politik. Kita langsung lanjut aja ke topik berikutnya. Ini tentang ada berita menarik ya bahwa negara tetangga ya Malaysia dengan BUMN-nya Petronas profit meski jual BBM murah gitu ya. Bagaimana dengan Pertamina? Nah ini menarik sekali ya. Artinya harus berkaca. Ini berarti ada yang salah dengan kita ya. Karena negara tetangga aja bisa mencetak profit yang lumayan besar begitu ya. Yang kita lihat sampai 160 triliun begitu. Nah, dari total pendapatan 800 sekian triliun begitu. Nah, untuk Indonesia mungkin kayaknya pengelolaan BUMN ini Malaysia ada selangkah lebih depan ya. Dan kita tahu kualitas BBM-nya juga mereka lebih baik ya. Artinya kualitasnya itu lebih baik daripada Pertamax begitu. Nah, dari sisi nilai RON ya. Nah, kemudian tapi walaupun demikian, itu keuntungan yang dicapai itu sangat besar. Sepanjang 2021, Petronas membukukan laba setelah pajak itu sampai 48,6 miliar atau sekitar 167,3 triliun. Untuk kurs satu ringgitnya itu 3.442. Nah, dari pendapatan 248 miliar ringgit Malaysia atau sekitar 853 triliun. Laba bersih itu untuk tahun 2021. Nah, ini untuk kuartal pertama aja udah mendapatkan laba yang signifikan begitu. Sebesar 40% begitu ya dari tahun kemarin. Nah, ini kan luar biasa ini. Nah, bagaimana nih melihat fenomena ini, Bang? Perbandingan ini antara Pertamina dengan Petronas, Bang Matnur. Silakan, Bang. Ya, saya kira kita ingin membandingkan sekarang tuh apple to apple ya. Pertamina dengan Petronas itu adalah apple to apple. Bahkan kalau bisa kita katakan kita lebih tua ya. Pertamina ini lebih berjaya dibandingkan Petronas. Tapi Pertamina ini hanya bisa buat bangunan seperti hotel di Patra gitu ya. Sedangkan Petronas itu udah punya tower yang menjadi simbol Malaysia. Oh, ya. Itu ya? Ya, itu kan sebut dengan tower Petronas. Ya, saya kira itu aja Petronas mampu ya dari satu perusahaan oil company yang tanda kutip ya di bawah Indonesia di era tahun 70-an, tahun 80-an, tapi kemudian mampu menunjukkan kelasnya sebagai perusahaan company yang oil company yang punya reputasi internasional. Bahkan Petronas itu mensponsori ya banyak perlombaan ya, Formula One ya, F1 itu Petronas juga membiayai. Banyak itu ada mobil-mobil tertentu yang stikernya ada Petronas. Nah, ini kan lucu ya, perusahaan yang adik kelas kita ya, junior kita dan lebih hebat hari ini gitu. Dan hari ini tadi dibuktikan juga oleh Eko yang tadi sudah dipaparkan data-datanya bahwa ternyata keuntungan Petronas itu jauh melampaui keuntungan Pertamina gitu. Kalau Pertamina disibukkan dengan bagaimana defisit dia 191 triliun ya yang diproyeksikan 2022, sementara tahun 2021 ada sekitar 90 triliun yang belum dibayar ya. Sementara Petronas menikmati satu windfall profit dari ini negara Malaysia loh bro. Ini negara yang kecil ya, yang minyaknya juga terbatas gitu loh, dibandingkan kita dari Sabang sampai Merauke jauh lebih besar. Ini ada yang salah kalau menurut saya. Ada pengelolaan BUMN, pengelolaan aset-aset negara kita yang salah. Dan saya kira kesalahan itu sekarang bukan kepada sumber daya alamnya, sumber daya alam minyaknya sudah ada.
Tetapi yang salah adalah mentalitas manusianya. Para pengelola-pengelola BUMN ini yang menurut saya ini agak konsep. Dia bukan serving the people, how to make the company become the best, the largest company in the world, tapi dia berpikirnya bagaimana dia bisa mengabdi atasannya, bisa menyenangkan orang yang mengangkatnya, yaitu Menteri BUMN. Ya, balik lagi tadi kita ke topik yang pertama, kita bahas tentang Formula E, kenapa BUMN tidak terlibat. Nah, ini kita langsung dipaparkan satu data, satu fakta. Memang pola pikir yang tidak negarawan, tidak visioner seperti inilah yang menyebabkan performance keuangannya antara Petronas dengan Pertamina itu jauh. Petronas jauh lebih tinggi, sedangkan Pertamina di bawahnya. Saya ingin mengatakan bukannya kita tidak punya nasionalisme, tapi kita ingin menunjukkan bahwa ini loh ada kesalahan cara mengelola BUMN ini yang harusnya kita sepakat mengelolanya itu secara profesional. Pendekatannya adalah pendekatan market, ya, dan juga di situ ada kepentingan publik. Tapi sekarang BUMN ini menjadi alat bagi penguasa untuk memperkaya golongannya atau orang-orang yang telah mensponsorinya. Jadi ini satu hal yang menurut saya penurunan yang luar biasa yang terjadi pada bangsa kita ya, setidaknya 7-8 tahun terakhir gitu. Saya kira di zaman-zamannya dulu nggak kayak begini BUMN kita punya misalkan BUMN yang pernah uji coba melakukan mobil listrik ya, menggagas mobil listrik. Saya kira itu satu kebanggaan besar gitu. Cuman sekarang mobil listrik apa mobil SMK yang akan digagas jadi mobil nasional. Nah, saya kira belum mengerti juga ini. Banyak kemunduran saya kira, dan kinerja dari BUMN kita juga kemundurannya nampak nyata. Oleh karena itu inilah pelajaran buat kita nih ya, generasi penerus masyarakat ini, bahwa tempatkan seseorang itu sesuai dengan keahliannya. Itu sabda Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, tunggulah kehancurannya. Jadi orang yang amanah itu ternyata penting ya untuk ditempatkan di dalam kedudukannya. Sedangkan orang khianat itu harusnya dibuang jauh-jauh, dijauhkan dirinya itu dari urusan publik karena dia berkhianat gitu. Nah, saya kira kita ini hidup di situasi yang terbalik gitu ya, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, inilah jadinya. Saya kira itu, Bro. Ini kan Pertamina itu sudah punya orang hebat yang ditempatkan di sana, Bang. Ahok ya, yang dianggap percaya bisa menyelesaikan berbagai persoalan gitu oleh para pendukungnya. Ini gimana, Bang? Itu kan Ahok itu kan citranya itu menjadi luar biasa, bukan dari citranya real, dari citra buzzer, ya kan? Bukan citra real loh. Kalau citra real ya ketika Ahok memimpin daerah aja kan banyak penolakan, terjadi penggusuran di mana-mana. Kasihan itu warga luar Batang misalkan, di apa istilahnya nggak punya tempat tinggal, ya diinjak-injak kemanusiaannya gitu. Nah kemudian belum lagi kena kasus hukum penistaan agamanya. Lah kok tiba-tiba para buzzer mengatakan dia hebat, dijadiin Pertamina. Ini kan sudah berapa tahun ya kan Ahok sebagai komisaris, nyatanya kan Pertamina defisit, tidak mengenerate profit, kalah sama Petronas. Apa yang bisa ditawarkan gitu selain kita berkesimpulan jangan-jangan kehebatan Ahok ini tidak real, kehebatan Ahok ini disupport oleh para buzzer, dan buzzer ini kan nggak real gitu, hanya membuat hoax saja gitu kan. Ya ini kedepannya ya, ini mungkin kembali pada saat politik lebih dikedepankan, berkuasa ya, tidak untuk membangun negara secara tulus begitu ya. Artinya orientasi dalam contoh dalam mengelola BUMN pun akan keluar dari yang idealnya gitu, dari yang seharusnya. Ini mungkin bisa seperti itu ya, Bang ya. Iya, ya kita bicaranya kalau pengelolaannya buruk, ya orang-orang yang tidak amanah, pasti BUMN-nya akan jadi korban.
Dan kita akan menyaksikan banyak BUMN-BUMN yang dikorbankan ya karena tindakan khianat. Banyak contohnya ya bagaimana proyek-proyek infrastruktur ya. BUMN infrastruktur kita yang mengalami kerugian ya. Karena apa? Mereka dipaksakan untuk mengejar satu proyek infrastruktur yang sebenarnya tidak profit. Ya, lagi-lagi yang tekor adalah BUMN sustainability-nya, keberlanjutan BUMN itu yang bermasalah. Nah, saya kira ini pelajaran yang berharga ya selama 7-8 tahun terakhir, bahwa kalau kita ingin menjadikan negara kita ini maju, maka kita harus benar-benar melepaskan BUMN itu dari ranah politik. Biarkan BUMN itu beranahnya itu ranah profesional. Dan saya kira ya ketika kita punya menteri BUMN yang mendedikasikan dirinya betul-betul untuk bangsa dan negara, mungkin kita akan melihat BUMN yang kuat. Tapi kalau kita punya menek BUMN yang orientasinya adalah ingin menjadi capres, sehingga dia pajang fotonya di semua ATM BUMN, di logo-logo di perusahaan ada foto-fotonya dia, maka yang terjadi adalah kemunduran BUMN gitu loh. Karena BUMN sudah dicampur adukan dengan ranah politik. Dan saya kira ini satu pelajaran yang berharga. Terima kasih ya kepada pemerintahan saat ini yang menunjukkan kepada kami semua cara-cara bernegara ya, baik itu yang baik ataupun yang gagal. Dan ini adalah salah satu contoh negara, contoh pengelolaan negara yang gagal karena BUMN-nya dicawe-cawe oleh isu politik. Gitu. Ya, lumayan topik memanas nih. Selalu memanas ya. Jadi ini ada benang merah dengan topik pertama tadi. Ini Bang Mus ada yang mau disampaikan? Iya, jadi tadi ya sepakat bahwa ini salah arah ya, BUMN kita ini udah semakin salah arah. Artinya dengan negara tangga saja Malaysia, BUMN Pertamina kita tinggal di Petronas. Belum kalau kita bicara lagi Garuda misalnya, ini yang justru menjadi beban dari negara gitu. Ada istilah gini, kalau di BUMN ketika untung itu yang dibagi dividennya besar tuh komisaris, tapi kalau BUMN-nya rugi masyarakat suruh patungan katanya. Ya, bersama mengatasi. Mungkin itu sih pandangan saya. Oke, closing statement Bang Madu. Ya, saya kira kita butuh ya pengelolaan BUMN ini butuh orang-orang yang punya integritas. Butuh orang-orang yang bisa membedakan antara influencing politik dengan pendekatan bisnis. Dan kalau kita ingin menjadikan BUMN kita adalah global company ya, yang masuk top 100 global company ya, kita harus menjadikan benar-benar BUMN itu dikelola sama orang-orang yang punya integritas. Ya sayangnya kita belum punya ya satu perusahaan asal Indonesia yang dinyatakan sebagai global company. Dulu kita berharap Telkom, grup Telkom ini. Ya karena dia punya pasar yang besar seluruh Indonesia dan dia adalah satu-satunya waktu itu ya saham yang bisa go publik di New York Exchange. Tapi sekarang kita lihat Telkom udah menjadi alat bancaan. Masa laporan BPK mengatakan Telkom rugi ya, unrealized loss 881 miliar gitu. Karena penempatan sahamnya di GoTo yang melalui anak perusahaannya Telkomsel gitu. Nah ini kan lagi-lagi ya saya katakan kita mendapatkan satu pelajaran yang berharga bahwa kalau BUMN ini dikelola dengan cara-cara politik, para orang-orang yang ditempatkan di direksi dan komisaris adalah teman-teman yang di politik, yang tidak punya muatan bisnisnya ya, yang akhirnya kita saksikan BUMN kita ini makin lama kinerja keuangannya semakin turun. Dan terbukti kalau kita bandingkan dengan Petronas dan Pertamina jauh sekali, malah Petronas menikmati windfall dari harga komoditas, malah kita Pertamina menikmati satu kerugian yang luar biasa. Meskipun kita memahami bahwa Pertamina ini sudah menjadi net importer ya. Bangsa Indonesia sudah menjadi net importer dari oil and gas, sedangkan Malaysia masih memiliki surplus ekspornya gitu. Nah kondisi kayak begini kan harusnya bisa dirubah. Kita punya minyak yang banyak ya, meskipun kita juga punya sumber penduduk yang banyak juga yang harus kita servis ya kebutuhannya. Tetapi di sinilah challenge-nya. Bagaimana Tuhan sudah menjadikan kita bangsa Indonesia dengan jumlah yang banyak 200
70 juta saya kira, dan bagaimana kita juga harus mencari satu sumber-sumber energi yang berlimpah ya, yang terjangkau, yang kita bisa produksi dari dalam perut kita sendiri, dari perut bumi sendiri, perut Indonesia sendiri. Nah, itu tantangan kita, dan saya kira kalau policy makers berpikirnya kenegarawanan, dia akan berpikir solutif, bukan berpikir aji mumpung. Aji mumpung saya jadi menek BUMN, saya angkat teman-teman saya jadi direksi dan komisaris BUMN. Hancur kalau begitu negara kita. Ya, baik. Sudah clear saya kira ya. Pemirsa jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Ahmad Nur Hidayat Official Channel, dan jangan lupa untuk terus menyimak segmen Jangan Salah Arah.